Apa contohnya? Nih lihat, sebelum Salahuddin Al-Ayyubi lahir, itu pernah terjadi bentrok antara pengikut Syafi'i sama pengikut Hambali. Bentrok 40 orang meninggal. Paham nggak? Gara-gara bahas apa? Masalah fikih. Paham nggak kira-kira saya? Jadi kira-kira ginilah, celana itu cingkrang atau tidak, bunuh-bunuhan sampai 40 orang mati, paham teman sekalian? Kira-kira gitu. Coba antum bayangkan, pengikut Syafi'i, pengikut Hambali sama-sama bersyahadat, ribut 40 orang meninggal, itu gara-gara bahas masalah fikih. Dan itu kejadiannya bukan cuma sekali. Itu kejadian pada saat itu. Apalagi contohnya, ketika pasukan salib masuk, itu saking kemudian satu penguasa sama penguasa yang lain yang berdekatan gak suka, maka penguasa yang satu itu minta bantuan dan ngasih informasi kepada pasukan salib agar saudaranya gak menang perang. Paham teman sekalian? Itu kenyataan ketika Salahuddin Al-Ayyubi lahir. Menarik banget, ingat baik-baik, seorang ulama namanya Majid Al-Kilani, dia berkata, ketika dia melihat kondisi pada saat itu, maka dia berkesimpulan, ulama-ulama yang lahir sebelum Salahuddin dan sebelum Nuruddin, mereka tidak mengumandangkan seruan jihad ketika mereka dikuasai oleh perang salib, ketika dikuasai oleh orang-orang salib. Kenapa? Menarik banget, coba camkan baik-baik. Karena ulama-ulama di masa itu tahu persis bahwa kaum muslimin tidak siap untuk berjihad. Kenapa tidak siap untuk berjihad? Karena mereka masih berpecah belah. Maka seluruh ulama-ulama yang lahir sebelum Nuruddin menjelang Salahuddin adalah ulama-ulama yang menyuruh kepada ukhuwah. Catat ya, ulama-ulama yang menyuruh kepada ukhuwah. Sampai ketika saya baca itu saya jadi mikir, kadang-kadang kan gini, ada orang berkata, nggak mungkin bersatu sebelum yang ada namanya akidahnya benar. Teman-teman sekarang saya mau nanya, akidah benar tapi tidak bersatu, atau bersatu tapi akidahnya nggak benar? Kira-kira pilih mana? Ini penting banget sebelum kita bahas tentang Salahuddin. Bersatu tapi akidahnya nggak benar, ataukah bersatu tapi akidahnya nggak benar, atau Anda sendirian tapi akidahnya benar? Yang mana kira-kira? Bingung kan? Yang penting akidahnya benar Ustadz. Kalau akidahnya nggak benar kan kita masuk neraka. Betul, tapi coba lihat baik-baik. Yang kejadian pada saat itu adalah akidahnya nggak benar tapi bersatu, itu pasukan salib. Walaupun bersatunya karena hoax, paham teman sekalian? Jadi bersatunya karena hoax, tapi bersatu, akidahnya nggak benar. Diberikan kemenangan atau tidak? Oke, coba lihat baik-baik. Pernah nonton film Kingdom of Heaven? Belum ya? Ini saya kasih tahu ada satu percakapan yang menarik. Tapi saya nggak yakin nih Salahuddin yang ngomong. Tapi walaupun saya nggak yakin, saya tetap mau cerita aja gitu kan ya. Jadi gini ceritanya. Dia dibilang sama dia, ada seorang bawahan Salahuddin bilang begini, Salahuddin, kenapa kita nggak serang aja nih orang? Kita sudah dijanjikan kemenangan oleh Allah. Allah pasti akan bantu kaum mukmin. Kenapa kamu takut banget? Salahuddin bilang, belum saatnya. Kamu tuh pengecut. Kenapa kamu nggak menaklukkan dia? Kita pasti dapat kemenangan daripada Allah. Salahuddin bilang begini, kalau begitu kemana kemenangan itu? Di mana Allah sebelum saya ada? Karena sebelum dia ada kan kalah terus sekalian. Nah, Salahuddin pengen ngasih tahu bahwa tidak cuma nyebut nama Allah, tapi Anda harus kemudian melihat sebab akibatnya. Kenyataannya adalah ketika perang salib itu orang-orang salib bersatu walaupun mereka akidahnya gak benar. Kita ada yang akidahnya benar tapi berpecah belah. Yang dikasih kemenangannya siapa? Tapi saya nggak mau ngomong bahwa kalau akidahnya salah yang penting bersatu, karena itu juga salah, paham ya? Yang kalau yang mau saya ngomong adalah harusnya akidahnya benar, dan kalau orang akidahnya benar gak mungkin berpecah belah, paham teman sekalian? Berarti kalau ada yang masih berpecah belah, akidahnya dipertanyakan, paham nggak sih kira-kira saya? Alasan apa sih? Alasan apa sih antum bisa menghilangkan nyawa orang lain padahal antum sudah berakidah? Bisa dipahami gak kira-kira saya? Maka akidah ini harusnya mengantarkan pada sesuatu yang menjadi tujuan daripada beragama, yaitu adalah apa? Adalah kebaikan dalam kehidupan, gitu loh maksudnya. Makanya pada waktu itu ulama-ulama bilang, orang-orang ulama yang ada pada saat itu mereka gak peduli lagi tentang tujuan beragama. Yang mereka pedulikan adalah sakofah mereka tinggi, mereka bisa menang debat, karenanya mereka bisa dapat posisi yang bagus, mereka bisa dikagumi oleh orang lain, tapi bukan lagi kemudian agama yang mereka perhatikan. Bisa difahami gak sih kira-kira? Yang mau saya ngomong adalah hati-hati, ini jebakan yang sangat nyata. Kalau antum paham cara orang untuk menguasai orang-orang muslim, Anda paham juga tentang kenapa Rasulullah tidak dikasih jaminan bahwa orang muslim tidak akan hancur gara-gara berpecah belah. Suatu waktu Rasul berdoa, ya Allah, jangan binasakan umat saya dengan banjir. Iya, kata Allah. Jangan binasakan umat saya dengan kelaparan. Iya, kata Allah. Jangan binasakan umat saya dengan berpecah belah. Allah nggak jawab.
Artinya Allah pengen kasih tahu, satu-satunya yang bisa buat Anda hancur adalah Anda berpecah belah. Tapi Allah nggak bilang begini, hati-hati, doanya bukan begini, ya Allah jangan sampai umat saya dihancurkan gara-gara sakofahnya kurang. Paham teman-teman sekalian? Bukan masalah sakofah, tapi masalah adalah Anda mau berukhuwah atau tidak. Karena kalau Anda berukhuwah, itulah efek langsung daripada akidah. Maka dalam surat Ali Imran 101, 102, 103 yang saya bacain tadi, efek daripada akidah langsung adalah fa'allafa baina qulubikum, dan Allah ikatkan hati-hati mereka, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan kemudian dalam surat Al-Kahfi juga sama, wa rabbatna ala qulubihim, itu setelah amanu bi rabbihim. Ketika orang amanu bi rabbihim, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mereka terikat satu sama lain dan mereka tidak akan mudah berpecah belah. Ini kondisinya masuk pada kemudian pembahasan kita tadi. Ini kondisi Salahuddin. Zaman sekarang kira-kira sama atau tidak? Antum bisa jadi mengatakan bahwa saya nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Karena nggak semanhaj. Maksud lo apa? Maksud saya, maksudnya semanhaj itu apa? Jadi seolah-olah gini, ulama itu ditarik. Nah ini ungkapan ulama zaman dulu. Kerusakan orang-orang zaman dulu sebelum Salahuddin adalah ketika para pengikut-pengikut mereka mengangkat kedudukan ulama-ulama mereka menjadi kedudukan seperti para nabi. Apa maksudnya? Sehingga kata-kata yang keluar dari dia tuh seolah-olah hadis. Seolah-olah kalau misalnya sudah keluar dari ulamanya nggak boleh berbeda daripada itu. Bisa dipahami kira saya? Zaman sekarang kejadian atau tidak kira-kira? Cuma gara-gara beda dikit antum bukan dianggap saudara. Dulunya main bareng sebelum ngaji, setelah ngaji nggak main bareng. Kenapa? Karena dia kajiannya bukan kajian sunnah. Paham teman sekalian? Ini berbahaya. Kenapa? Karena kondisi-kondisi seperti ini yang menjadikan kita dijajah oleh pasukan salib. Kita harus mengerti kondisi begini. Maka ulama yang pertama kali datang memperbaiki ukhuwah di antara kaum muslim.